Ranperda Kota Pekanbaru tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum lainnya. Penyertaan modal daerah, berkahnya untuk siapa? Usulan untuk diadakan Ranperda ini sebetulnya tujuannya apa, Pak Yasin? Usulan penyertaan modal yang kita gagas atau kita usulkan yang terutama adalah sesuai tujuan awal tadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian juga untuk memenuhi pelayanan kebutuhan kepada masyarakat, terutama kepada BUMD atau BUMN yang bergerak pada bidang pelayanan publik. Sudah sejauh mana ini pembahasan usulan dari BPKAD mengenai penyertaan modal daerah? Perubahan yang revisi Ranperda yang diajukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang kalau saya tidak salah ini yang keempat kali. Saat ini sudah dibahas, Pak? Atau ya, baru minta masukan? Perda ini sedang kita, bahkan sudah selesai. Oh, sudah selesai dibahas? Sudah ada pansusnya. Baik. Dan sudah diagendakan berapa kali diparipurnakan, tapi ada sesuatu dan lain hal belum terjadi. Khususnya untuk penyertaan modal ini kepada badan usaha milik daerah agar bermanfaat untuk masyarakat, agar juga memberi pendapatan dan masukan bagi pemerintah, itu seperti apa? Terus kita pahami itu ada manfaat tidak untuk perkembangan perekonomian daerah. Nah, indikatornya apa? Itu gampang kita ukur. Pertumbuhan ekonominya bisa berefek apa tidak, bisa memberikan nilai positif apa tidak. Indikator SDM, ketenaga kerjaan, bisa menyerap tenaga kerja apa tidak, bisa menciptakan kesejahteraan atau tidak. Itu dari manfaat perkembangan perekonomian. Mungkin masyarakat berharap banyak dengan penyertaan modal ke PDAM ini karena selama ini PDAM pelayanannya sangat kemudian sangat banyak dikeluhkan masyarakat, terutama air, ya, kualitas air, kemudian hotline untuk pengaduan, kemudian perbaikan. Analisis kelayakan itu. Ya, analisis kelayakan itu maunya diadakan kembali analisis kelayakan terhadap PDAM berdasarkan masukan masyarakat apa yang sudah diberikan kepada masyarakat selama ini. Kota Pekanbaru harusnya pemerintah menjelaskan secara rinci kepada kami masyarakat awam, adakah benefit ataupun manfaat kepada kami selaku masyarakat dan apa dampaknya bagi masyarakat. Yang penting ini harus diperhatikan adalah apakah penyertaan modal itu memang benar-benar tepat sasaran. Nah, kalau selama ini ya dari yang sering saya baca, dari yang sering saya dengar, seringkali kalau sudah ada penyertaan modal, penambahan modal, itu outputnya nggak jelas. Umumnya juga ingin bahwa penyertaan modal ini nanti bermanfaat bagi masyarakat. Lebih baik diberikan kepada UMKM katanya daripada diberikan terus kepada BUMD tapi banyak keluhan. Dan ada subsidi? Ada. Sejak kapan itu subsidi? Sudah ada Transmetro, kita sudah memberikan subsidi. Oh, baik. Jadi masyarakat hanya membayar 3.000, padahal sebetulnya lebih dari itu. Ya, baik. Ini terkait dengan kondisi existing PDM yang saat ini WTP-nya berusia 48 tahun dari tahun 73. Dan kondisi perpipaannya pun sama berarti usia 48 tahun. Sementara itu rekomendasi teknis pada saat PDM ini dibangun untuk pipa ini layak konsumsi, layak pakainya hanya sampai di usia 20 tahun. Pembenahan internalnya terlebih dahulu. Iya, apa sudah dilakukan? Termasuk paling utamanya saya membenahi dari sisi SDM-nya terlebih dahulu. Karena yang namanya perusahaan atau sistem itu dijalankan oleh SDM. Maka SDM-nya terlebih dahulu ini yang perlu kita benahi. Dan Pekanbaru agak selektif ini dalam hal membahas tentang penyertaan modal ini. Apalagi berkaitan dengan angka-angka, Pak ya. Betul. Sudah dikucurkan, total nanti tidak bermanfaat bagi masyarakat ya. Tidak memberikan masukan pada pemerintah daerah, begitu ya? Iya. Ya. Baik. Atas tersebut, apabila pemerintah daerah ingin menambah penyertaan modal, maka harus diterbitkan perda baru. Untuk Jadi dapat ada penambahan modal lagi. Ya, untuk dapat disertakan penyertaan modal. Ya, ini kira-kira penyertaan modal untuk badan usaha apa lagi?